Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Astagfirullah Channel, yang mana saat ini saya sudah bersama Bapak Budiman yang saat ini sudah dokter mengikuti treatment yang dari sini. Bapak ini yang saat kemarin saya unggah videonya pasien menderita stroke. Ikuti terus video ini seperti apa penanganannya. Ini saya sudah menemui beberapa meridian yang sekiranya itu untuk sisi ototnya ataupun sisi motoriknya sudah mulai agak ada perenggangan ya. Maksudnya menuju ke sisi positifnya itu lumayan banyak lah. Nah, meridian apa saja sih yang sebenarnya perlu kita terapi di sini untuk khususnya untuk pasien stroke. Nah, kebetulan Pak Tukiman ini khususnya yang terserang stroke itu di sebelah kanan. Di beberapa meridian yang memang harus kita bangkitkan, seolah-olah kita fokuskan di sebelah kanan. Naik sepeda motor sendiri pun berani? Belum mulai. Kalem-kalem. Belum mulai. Kalem-kalem. Meskipun sudah bisa, ampun Mbak Bo, tetap harus ada yang mendampingi. Artinya apa? Orang kok ndak boleh, tetap harus naik motor nek. Ben kembali memori awal pas ketika belum stroke itu kan naik motor biasa. Nah, harusnya kalau sudah beberapa persen menuju ke positif, ya belajar lagi naik sepeda motor. Itu membantu juga dari sisi emosionalnya, juga sangat berperan membantu. Ya, sudah kita dapati di sini di bagian punggung kaki ini. Biasanya kalau stroke kita itu kecenderungan di sebelah kanan, ini terjadi kaku dari sisi ototnya ataupun dari sisi apa itu motoriknya itu terbentuk kaku biasanya, sehingga bagi yang lain untuk stroke khususnya yang belum bisa berjalan seperti Pak Tukiman ini tetap ya, secara rilisnya tetap ada di bagian punggung kaki yang mana terserang stroke ini tadi, khususnya di bagian punggung kaki. Namun untuk kaku bagian motorik itu tidak selalu ada di bagian punggung kaki, biasanya ada di sekujur tubuh bagian sebelah mana yang terserang stroke. Dan itu yang perlu dirilis. Untuk penyumbatannya untuk orang yang menderita stroke itu beda-beda. Adapun itu misalkan dari penyumbatan, kalau pecah pembuluh darah sudah beda lagi. Sistem penanganannya pun juga sudah berbeda. Untuk tahapannya untuk Pak Tukiman ini sudah lebih dari 8 kali berarti untuk sampai saat ini. Kalau untuk pasien stroke saya harapkan memang harus benar-benar ekstra sabar dari terapinya, sabar dari latihannya pas ketika di rumah.
sakit bos. Coba kita berikan jas di sini ya. Kita akan mencoba memberikan jas di bagian punggung kaki. Feel dari sini aja. Lebih dekat lagi. Nah, seperti itu. Ini kita reposisi di bagian punggung kaki yang tadi bunyi, bisa bunyi ini tadi. Artinya karena reaksi kontraksi otot tadi. Ini tetap harus dikembalikan. Panas loh. Nih, bagian jari-jari, coba digeraknya Pak Bos, jari-jari netok aja. Terus yang ini diam, fokus di sebelah tangannya diam. Terus jari-jarinya mawon. Nah, pelan-pelan, kasih tekanan kabeh. Nah. Oke, bagus. Terus nih, sekarang pelantar itu jenengan dorong ke depannya, pol. Kembali lagi ke belakang, pol. Sakit ya? Yuk, full dari tenaga paha. Satu pol, terus ke belakang. Sing ngotot hanya bagian paha ke bawah. Tangan kanan kiri diam, kaki kiri diam, full di bagian otot sebelah kanan, kaki kanan. Monggo ke depan. Satu, belakang. Pol sampai ketarik. Ya. Ya, maksudnya memberikan stretching sendiri ke depan. Ke depan Pak Bu. Nah, stretching sendiri ini pelatihan yang paling penting jika mana sudah mencapai 75%. Terus Pak Bu. Nah, setelahnya beberapa kali dilakukan stretching sendiri seperti ini, barulah kita membantu untuk memberikan perlawanan. Misalkan pergerakannya ke depan. Sekarang Pak Bu lantar ke depan. Lemas dulu. 1, 2, 3. Kita sambil mengukur kekuatan ataupun kapasitas yang dari si pasien. 1, 2, 3 ke depan Pak Bu. Yep. Ini sudah luar biasa kuatnya. Lemas dulu. Sekarang Pak Bu, saya sampai nggak bisa nahan ya ini. 1, 2, 3. Sekarang tarik ke belakang. 1, 2, 3. Nggak apa-apa, terus. Nah, kekuatan dari sisi dorongnya atau pelantarnya ini lebih bagus ketimbang pas ketika narik seperti ini. Artinya sisi kelemahan di bagian kaki sebelah kanan ini masih ada beberapa persen. Ya, sisi penyumbatannya itu tetap masih ada. Tetap harus dilatih seperti ini. 1, 2, 3, tarik ke belakang. Terus cutat nih Pak Bu. Nah, paham ya bahasa saya nggih? Dicutat nih maksudnya dibalik ke belakang. Lemes dulu. 1, 2, 3. Terus ayo, otot full di bagian kaki sebelah kanan. Reaksi tangan kanan maupun kiri idem dulu, diam dulu, tapi fokus di bagian kaki kanan dulu. Lemes dulu. 1, 2, 3, tarik. Yang terberat memang pas ketika narik seperti ini. Kalau pelantar ke depan mudah dia. 1, 2, 3. Lemes. 1, 2, 3. Ini masih bisa roso sekali. Nah, meskipun tanpa suplemen. Ini siklis tadi yang kita gerakkan, kita berikan perlawanan pergerakannya. Ini bagian paha ke bawah, terus dengkul ke bawah. Ini kita juga memberikan sedikit pergerakan. Contoh seperti ini, dengan mantau di sekitaran sini. Lemes dulu. Pol. Lawan sana lagi, pantau. Jangan ada goyang-goyang, tetap stabil gerakannya. Lemes dulu. 1, 2, 3. Langsung Pak Bu. Masih di bawah 50% untuk sisi perlawanan yang saya terima. Masih di bawah 50%. Targetnya kita harus bisa mencapai 75%. Mas, Rino Pak Bu. Oke, Mas. Ya, mungkin harus menambah dulu. Ini ke atas.
lemes. Nah, lemes ya. Saya geraknya sendiri, biar saya yang geraknya Pak Bu. Lemes mawon jenengan. Lemes dulu, lemes, pol, lemes dulu. Ini boleh dilakukan pas ketika si pasien ini tadi sudah mengalami beberapa persen yang membaik. Kalau belum, jangan sekali-kali untuk menarik bagian kaki yang stroke. Ini. Satu, dua, tiga. Bos, tidak apa-apa. Lagi. Saya semakin bosan, jenengan juga semakin bosan. 1, 2, 3. Sesuai perintah berarti nggih, kalau misalkan untuk dikuatkan, beliaunya ini juga bisa lebih kuat lagi. Oke, ini satu. Sakit tuh. Lemas saja, saya geraknya sendiri. Nah, ini respon sensornya masih aktif sekali ya. Nah, seperti ini. Ini cara cek kita sensor dari bagian kaki seperti ini. Nah, ini menandakan apa? Dari sisi kontrolnya untuk di bagian sebelah kanan ini terlalu aktif, artinya masih belum begitu bisa stabil. Nah, seperti ini. Bagian itu saya sakit banget. Iya, saya buat cek. Mas mulai latihan ya. Ini saat saya ini cocok ini kamu Ratu sudah. Enak. Oke. Jadi sebelumnya ini kita sempat memberikan tes di bagian pergelangan sini skapula. Habis itu kita targetnya sampai titik poinnya itu bisa kena stretching. Akhirnya setelahnya di stretching ada pergerakan yang sedikit agak dirasa ringan. Yang awalnya waktu itu ada kesan nyeri dan lain sebagainya. Untuk pergerakan masih kurang begitu stabil. Ini hanya dari sisi kontrol aja. Kontrol dari sisi saraf yang dari otak. Pasti selalu kita nanti akan berikan cas di sekitaran pergelangan tangan situ ya. Dan ini nanti tetap masih lanjut untuk kita uapkan juga. Masih sering latihan ya? Iya. Sakit. Terasa lemes pokoknya jangan saya ke tangan saya. Nah, kurang lemes lagi. Nah, ya. Kita berikan perenggangan untuk otot bagian leher yang menuju ke bagian lengan atau tangan.
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Tarik nafas dulu, 1, 2, 3. Buang. Tarik nafas yang panjang, Pak. 1, 2, 3. Buang. Mas. Sakit, Pak. Badan ya. Coba tangannya ke bawah. Pundak di atas. Alat apa? Pergerakannya pundak di atas. Ke atas maksudnya. Nah, turun. Naik. Pundak dok. Lagi 1, 2, 3. Naik. Nah, turun. Naik. Pol. Otot pundak. Lagi 1, 2, 3. Naik. Tapi sudah lumayan bagus ya untuk perlawanannya, sisi perlawanannya sudah bagus banget. Tinggal fleksibelnya saja ini ya. Ini lurus bisa gitu. Sensornya ingin menggunakan palu. Ini hiperaktif. Biasanya kalau menuju membaik untuk sensornya ini juga aktif enggak. Dari sisi kanan maupun kiri ada sisi perbedaannya juga. Lebih hiperaktif yang sebelah kanan karena stroke-nya ini di sebelah kanan. Saat niki waktu saya kucai, tapi jangan berdiri dengan angkat lagi, Pak. Gantian sing sebelah kanan. Ya, turun. Perhati majunya ya, perhati maju ke sini. Ini tadi kan ngangkatnya kan ke depan. Nah saat ini ditekuk ke belakang. Nah, sing kanan ditekuk ke belakang. Nah, seperti ini. Atau ya, buka aja nggak apa-apa ini. Nah, tunggu keseimbangan. Turun, tekuk lagi ke belakang. Pelan-pelan ya, dirasakan. Pergerakannya apa dirasakan. 1, 2, 3. Nah, itu turun. 1 lagi. Ya. Oke, ini akan memasuki ruangan sauna dulu. Pasien sudah memasuki di dalam ruangan. Pokoknya saat ini sedang mengalami stroke. Saya mohonkan untuk bisa lebih menerapkan dari sisi sebuah kesabaran yang dulu. Sabar, telaten, ikuti treatment yang mungkin sudah dianjurkan dari dokter ataupun yang lainnya ataupun pihak terapis yang lainnya. Oke, demikian tadi video yang saya aturkan untuk Anda semuanya. Tetap mohon dukungannya atas doanya. Mudah-mudahan semua pasien yang di hastakalnya segera disembuhkan, segera diangkat penyakitnya. Demikian tadi. Terima kasih saya ucapkan dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kami bisa lebih mengembangkan lagi konten-konten yang mungkin bermanfaat ataupun berguna bagi kita semuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.